Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang laki-laki sowan atau berkunjung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di hadapan Nabi, laki-laki itu bertanya. Pertanyaannya sebetulnya sangat sederhana, untuk kita pahami mudah. Akan tetapi yang mencengangkan adalah jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita jarang menduganya. Laki-laki itu bertanya, Aro'aita idza shallaitul maktubat, wahai Rasul, bagaimana menurut pendapat Anda jika saya sholat 5 waktu fardu? Wasumtu Ramadhana, dan saya berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan saya tidak menyentuh, tidak mengambil, dan tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Wa haramtul haram, dan saya amat sangat takut dan jijik terhadap perkara yang haram, maka saya jauhi, saya hindari. Lalu kemudian ia berkata, walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak menambah sedikit pun dari apa-apa yang telah saya lakukan itu. Artinya apa? Sholatnya yo sholat 5 waktu tok. Puasanya yo sholat puasa Ramadan saja. Namun dia kuat orangnya. Tidak mengunyah, menelan dan lambungnya mencerna kecuali yang halal. Tangannya seolah-olah diberikan energi vibrasi pada saat apa yang mau diambil itu ternyata haram, gemetar tangannya. Sehingga kemudian dia tidak mampu untuk mengambilnya. Dengan itu kemudian dia mampu menjauhi perkara yang haram. Nah, qobliyah ba'diyah enggak, duha juga enggak, qiyamul lail enggak, saum Senin Kemis juga enggak, saum 3 hari di tengah bulan enggak juga, Daud apalagi, Muharram, Sya'ban, tidak nambah pokoknya. Di akhir pertanyaannya ini yang membuat banyak sahabat yang terkejut. A'adkhulul jannah, apakah saya layak dan pantas masuk surga dengan hanya melakukan itu saja? Nabi SAW rupanya yang terlampau cerdas, tidak membutuhkan banyak kata untuk menjawabnya. Lisan mulia beliau hanya mengucapkan satu kata, Naam, ya, Anda layak dan pantas masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhainya. Dapat kita jumpai hadis ini di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan bersama-sama. Ternyata hukum mengambil atau mengkonsumsi hanya yang halal itu levelnya sama dengan sholat fardu, itu levelnya sama dengan saum Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala cukup ridho. Nabi Muhammad SAW cukup bahagia jika melihat umatnya, jika melihat hambanya kuat dalam menjaga lisannya tidak mengunyah, menjaga tenggorokannya tidak menelan, menjaga lambungnya tidak mencerna kecuali yang halal. Meskipun hanya sholat fardu tok, meskipun hanya puasa Ramadan tok. Allah Subhanahu wa taala amat sangat meridhoi terhadap hambanya. Nabi pun amat sangat bahagia melihat umatnya yang benar-benar kokoh dan teguh pendiriannya, tidak mau menyentuh, jangankan mengambil, tidak mau menyentuh perkara yang haram. Baginya haram itu menakutkan. Baginya haram itu menjijikkan.
Dan ternyata inilah nilai plusnya mengapa laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi layak masuk surga. Bukan berarti hadis ini mengajak kita untuk berhenti sholat qobliyah ba'diyah, enggak. Hadis ini juga sama sekali tidak menyetop kita untuk sholat qiyamul lail, puasa Senin Kemis, tidak. Tapi dorongan kuat hadis ini terletak pada bagaimana bangunan komitmen kita tidak mau mengunyah, menelan, dan mencerna kecuali yang halal. Ini adalah bagian dari pondasi kokoh keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita. Nah, mengkonsumsi perkara yang halal itu levelnya sama dengan sholat fardu dan puasa Ramadan. Maka kalau kita sandingkan ibarat kata sholat fardu, puasa Ramadan itu kaki kanan, mengkonsumsi hanya yang halal itu kaki kiri. Mengambil hanya yang halal itu adalah kaki kiri. Maka ketika ada kaki kanan, ada kaki kiri bisa sinergi. Langkahnya bisa sinergis, lalu kemudian bisa efektif. Kemana efektivitas langkahnya? Tentu menuju surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sediakan kecuali bagi kita orang-orang yang bertakwa. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dengan sangat manis Allah menyentuh sisi kebatinan orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Poin pentingnya, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian jika kalian menginginkan dan menghajati makanan dari binatang-binatang yang Allah ciptakan, maka Allah pilihkan yang baik, yang bermanfaat, dan tentunya yang menyehatkan. Apa itu bahimatul an'am? Binatang ternak. Ayat ini memfokuskan kepada binatang-binatang darat. Yang halal adalah binatang ternak. Binatang ternak. Adapun binatang-binatang yang tidak biasa untuk diternakkan, seperti binatang yang punya cakar, binatang yang memiliki taring, yang memiliki sifat kanibal, pemakan daging, maka di situ tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada hewan lain yang dihalalkan secara total, secara luas, yaitu binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidup efektif di air. Ya, binatang-binatang yang hidupnya di air semuanya halal dalam bentuk apapun, meskipun bentuk anjing tapi anjing laut. Tuh. Meskipun bentuk singa tapi singa laut. Mungkin ada yang sedikit dagel, meskipun dalam bentuk putri seperti putri duyung begitu mungkin ya. Wallahu alam itu sekedar mitos atau nyata. Tapi enggak lah. Yang jelas-jelas ikan dari jenis binatang yang hidupnya itu memang bertahan di air. Apakah di air tawar ataukah air payau atau air asin? Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Berbeda dengan halnya binatang yang notabene hidupnya itu di dua alam, di darat hidup, di laut, di air juga hidup. Maka di sini dorongannya adalah juga diharamkan. Contoh apa? Buaya. Makanya cerita tentang buaya makan orang itu sudah hampir tutup. Cerita baru yang sekarang ini marak adalah orang yang makan buaya. Ya tentunya karena tidak mendapatkan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian hewan yang bertahan hidup di dua alam pun dikonsumsi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah yang lain menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh. Katakan wahai Muhammad, seruan Allah secara khusus kepada Nabi Muhammad, aku tidak menemukan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang keharaman apa-apa yang dimakan kecuali ayyakuna maitatan, illa ayyakuna maitatan. Yang haram itu bangkai, au damam masfuhan atau darah yang mestinya mengalir, au lahma khinzirin atau daging babi. Kenapa? Karena semuanya fa innahu rijsun, karena semuanya itu kotor, tidak sehat, tidak ada manfaat. Au fiskon uhilla li ghairillahi bih, atau binatang memang binatang ternak, mestinya halal dari segi binatangnya, tapi ada kesalahan ketika menyembelihnya. Kenapa? Karena disebut nama selain Allah untuk genderuwo, untuk lata, untuk demit dan sebagainya. Itu juga tidak diperkenankan, menjadi haram hukumnya meskipun aslinya adalah hewan ternak. Maka kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitu banyak yang dihalalkan. Kenapa sih kita tidak maksimalkan untuk dapat kita konsumsi? Kenapa kita coba-coba bahkan doyan terhadap perkara yang haram? Bukankah hati ini senantiasa tergetar oleh keimanan? Kalau senantiasa tergetar oleh keimanan, mestinya mampu menjaga diri ini. Intinya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuk surga itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita kuat komitmen dan teguh pendirian tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Kita pasang di persepsi kita bahwa perkara yang haram itu jijik. Perkara yang haram itu benar-benar menakutkan agar kita sanggup untuk menjauhinya. Allah memilihkan binatang-binatang yang hendak kita konsumsi yang baik, yang tentunya akan menghadirkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan keluarga kita untuk tidak mengkonsumsi, tidak mengunyah, tidak menelan dan tidak mencerna kecuali yang halal. Tidak menyentuh, tidak mengambil dan tidak memboyong ke rumah kita kecuali yang halal. Ini menjadi karakteristik manusia-manusia surgawi. Semoga Allah menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.